Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Rombel Ilmu Hukum 13 akan menampilkan simulasi sidang peradilan tata usaha negara tentang pemberhentian dalam jabatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri dulu, saya Lomita Tobi dengan NIM 811422726 sebagai panitera. Nama saya Muhammad Iqbal Hadi Saputra dengan NIM 811421661 sebagai Hakim Ketua. Saya Putri Agustarini dengan NIM 811422166 sebagai Hakim Anggota 1. Saya Muhammad Khairul Anam dengan NIM 811421652 sebagai Hakim Anggota 2. Saya Jody Dolvero dengan NIM 811421634 sebagai penasihat hukum penggugat. Saya Raditya Sena Putri dengan NIM 811422161 sebagai penasihat hukum penggugat. Nama saya Lionida Lenda dengan NIM 811421638 sebagai penasihat hukum tergugat. Nama saya Tafros Kanada Sulisno dengan NIM 811421662 sebagai penasihat hukum tergugat. Nama saya Nana Prabowo dengan NIM 811421889 sebagai saksi satu penggugat. Nama saya Nia Deni dengan NIM 811421660. Saya sebagai saksi dua penggugat. Nama saya Dia Ayu Artani Jelisa Sediki dengan NIM 811142166 sebagai saksi satu tergugat. Saya Alfilia Rahman dengan NIM 811142162 sebagai saksi dua tergugat. Nama saya Fitrani Dewi Zarka dengan NIM 811421639 sebagai ahli penggugat. Nama saya Yasinta Lona Wijayandi dengan NIM 811421647 sebagai ahli penggugat. Nama saya Mutiara Khairani Agustia Wijaya dengan NIM 811421665 sebagai ahli tergugat. Nama saya Rizky Agung Firnanda dengan NIM 230801037 sebagai petugas persidangan. Izin untuk membacakan mengenai kasus posisi pada sidang kali ini. Pada tanggal 6 Juni 2022, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, mengumumkan pengangkatan Dr. Datu Iman Suramanggala SUT MSC sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan surat keputusan nomor 821/539/2/BKD. Namun, pada tanggal 20 Februari 2023, tim penilai independen penilaian kinerja keuangan dinas yang bertugas merilis laporan kinerja yang diberi nomor R180-51-HK menetapkan pada tanggal 13 Maret 2023 sebagai hari terakhir jabatan Dr. Datu Iman Suramanggala sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara. Karena diberhentikannya dalam jabatan, kemudian menjadi analis lingkungan hidup subbagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kasus ini, langkah yang diambil oleh pihak Datu Iman Suramanggala untuk mengajukan gugatan terkait surat keputusan Gubernur Kaltara nomor 824/174/2/PKD menyoroti pentingnya proses hukum yang transparan dan adil. Dr. Datu Iman Suramanggala mengajukan keberatan administrasi atas surat keputusan tergugat, menunjukkan upaya keras yang dilakukan untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas dalam lingkungan administratif. Namun, ketika tergugat tidak memberikan jawaban atau memenuhi permohonan dalam waktu yang ditentukan, menurut kuasa hukum, Datu Iman Suramanggala pemberhentian dalam jabatan sebagai kepala dinas berdasarkan hasil penilaian tim independen adalah tidak benar. Karena penggugat belum sampai 1 tahun menjabat sebagai kepala dinas, Datu Iman Suramanggala berusaha membersihkan nama baiknya dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan meminta pemenuhan hak-haknya yang dilanggar karena surat keputusan yang dikeluarkan tidak berdasar dan sewenang-wenang. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada saat persidangan. 1. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri dan menghormati. 2. Selama persidangan berlangsung, setiap orang yang keluar ruang sidang diwajibkan memberi hormat. 3. Pada saat waktu memasuki ruang dan mengikuti jalannya sidang wajib menunjukkan sikap sopan, antara lain tidak mengeluarkan kata-kata, menyembunyikan suara-suara yang mengganggu jalannya persidangan, tidak merokok, ludah di ruang persidangan, berpakaian sopan, tidak memakai kacamata gelap, tidak memakai topi, tidak menimbulkan hal-hal lain sehingga akan mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun di persidangan pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapatkan peringatan dari hakim ketua majelis akan perintah atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 5. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana yang tercantum di atas bersifat suatu tindak pidana untuk mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya. Karena keterbatasan waktu, maka setiap persidangan hakim dan peran lainnya akan menundukkan kepala. Sidang perkara dengan nomor register perkara 10/G/2023/PTUN SMD
antara Dr. Datu Iman Suramanggala, SUT MSC, melawan Gubernur Kalimantan Utara akan segera dimulai. Para pihak dimohon untuk memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan persiapan perkara nomor 10 garing G garing 2023 garing Ketum titik SMD antara Dr. Datu Iman Suramanggala SUT MSC melawan Gubernur Kalimantan Utara. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dari pihak penggugat siapa saja yang hadir. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik yang mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Profesor Dr. Jody Delviro SHLM dan rekan saya Delvia Saina SHK. Di sini kami selaku kuasa hukumnya bertindak untuk dan atas nama penggugat berdasarkan surat kuasa nomor 69 SHK garing 4 garing 2023 tertanggal 3 April 2023. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan dulu. Dari pihak tergugat silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang mulia, izin memperkenalkan diri, saya Linda Lenda SHLM dan rekan saya Tafara Sewananda Arisutrisno SHLM. Di sini kami selaku kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180 garing 65 garing 8 tertanggal 5 Mei 2003. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan dulu. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa surat kuasa dan kartu tanda identitas dari pihak penggugat maupun tergugat. Dari pihak penggugat silakan maju ke depan untuk membawa surat kuasanya dan kartu tanda identitasnya. Baik yang mulia. Silakan duduk. Dari pihak penggugat, tergugat. Baik, silakan duduk. Baik, saya kira sudah lengkap dan sah terkait surat kuasa khusus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan persiapan sesuai dengan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ya, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pemeriksaan persiapan dilakukan guna untuk memeriksa gugatan dan mengetahui gugatan bila mana gugatan belum lengkap. Setelah saya memeriksa surat gugatan tadi, saya kira surat gugatan sudah sesuai dan sudah lengkap. Baik, dari para pihak apakah ada yang perlu disampaikan atau ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, jika cukup kemudian berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan baik atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara. Untuk pihak tergugat, apakah saudara menghadirkan pihak ketiga dalam persidangan kali ini? Tidak yang mulia. Baik, jika tidak saya kira cukup ya. Untuk panitia ganti 7 hari ke depan tanggal berapa ya? 7 hari ke depan tanggal 17 Mei 2023 yang mulia. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada yang ingin disampaikan lagi, pemeriksaan persiapan hari ini cukup dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dengan agenda pembacaan gugatan. Bagaimana apakah keberatan terkait dengan tanggal tersebut? Tidak yang mulia. Baik, apabila tidak keberatan kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi karena pemberitahuan pada sidang ini bersifat resmi dari pengadilan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan dengan perkara nomor 10 garing G garing 2023 garing Ketum titik SMD dalam perkara Dr. Datu Iman Suramanggala SUT MSC sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Utara sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat siapa saja yang hadir silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Jody Delviro SHLM dan rekan saya Delvia Saina SHK. Di sini kami selaku kuasa hukum penggugat yang mewakili pihak penggugat dari awal hingga akhir persidangan yang mulia. Terima kasih. Baik, dari pihak tergugat silakan untuk memperkenalkan diri. Baik yang mulia, izin memperkenalkan diri, saya Linda Lenda SHLM dan di sini rekan saya Tafara Sewananda Arisutrisno SHLM. Di sini kami selaku kuasa hukum tergugat yang mewakili pihak tergugat dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik,
Terima kasih. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan. Apakah pihak tergugat siap dengan gugatannya? Sudah siap yang mulia. Apakah pihak tergugat sudah menerima salinan gugatannya? Silakan dari pihak tergugat untuk maju ke depan untuk memberikan salinan dari gugatan tersebut. Baik, silakan dulu. Silakan dari pihak tergugat maju ke depan untuk mengambil salinan dari gugatan. Silakan dulu. Sudah ya? Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Terima kasih yang mulia. A. Objek sengketa. Objek gugatan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/1/2-2/PKD tertanggal 10 Maret 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan terhadap Dr. Datu Iman Suramegala, SU MSc, sebagai Kepala Dinas PUPR Krim Provinsi Kalimantan Utara. B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam mengadili dan memutus perkara ini. 1. Mohon dianggap dibacakan yang mulia bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini. C. Upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan. 1. Objek gugatan A diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2023 dan telah disampaikan kepada penggugat pada tanggal 13 Maret 2023. Berikut dilakukannya pelantikan terhadap Kepala Dinas PUPR Krim Provinsi Kalimantan Utara yang baru pada tanggal 13 Maret 2023. Dan hal ini telah membuktikan bahwa penggugat telah diberhentikan dari jabatan penggugat sehingga pada tanggal 20 Maret 2023 penggugat langsung mengajukan keberatan administrasi atas surat keputusan tergugat sesuai dengan tanda terima surat keberatan tertanggal 20 Maret 2023. 2. Bahwa selama 10 hari kerja tergugat tidak ada memberikan jawaban terhadap keberatan administrasi yang penggugat ajukan dan tidak juga mengabulkan apa yang menjadi permohonan dalam keberatan administrasi penggugat. 3. Bahwa oleh karena sampai saat ini dalam lebih 10 hari masa kerja tidak ada jawaban yang positif dari tergugat, maka gugatan penggugat yang terregister pada tanggal 10 April 2023 diajukan masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Petun, sehingga beralasan untuk diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya mungkin. Mohon izin yang mulia. D. Kepentingan penggugat mengajukan gugatan. 1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya objek gugatan APO tertanggal 10 Maret tahun 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan dari Kepala Dinas PUPR Krim Provinsi Kalimantan Utara. Karena dengan keputusan tersebut, penggugat tidak lagi mendudukan jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Krim Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 2, bahwa hal tersebut telah menimbulkan kerugian, ketidakpastian kepada penggugat berkaitan dengan jenjang karir, tunjangan, kewenangan harkat dan martabatnya, pelanggaran disiplin. Mengingat penggugat tidak ada melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin berat yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk pemberhentian dalam jabatan tersebut. Karena itulah, maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. E. Dasar dan alasan gugatan. Adapun dasar dan alasan gugatan mengajukan gugatan pembatalan dan atau dinyatakan tidak sah objek gugatan APO adalah sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 821/2/2009 tanggal 6 Juni 2022, penggugat atas nama Dr. Datu Iman Suramegala SU MSc telah diangkat dan dilantik menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 2, bahwa selanjutnya berdasarkan surat keputusan penggugat Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/2/PKD tanggal 10 Maret tahun 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan, penggugat telah diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Krim Provinsi Kalimantan Utara tanpa ada alasan yang berdasar menurut hukum. 3. Bahwa terhadap keputusan tersebut penggugat telah mengajukan upaya administratif. Akan tetapi pada saat diajukan gugatan ini tidak ada jawaban yang positif dari tergugat atas keberatan administratif tersebut. 4. Poin 4 sampai dengan 8 yang dibacakan yang mulia. 9. Bahwa penggugat selama menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR Krim Provinsi Kalimantan Utara tertanggal sejak 6 Juni 2022 sampai sekarang ini telah menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan capaian kinerja organisasi adalah baik, sehingga keputusan pemberhentian dalam jabatan oleh tergugat tersebut sangat kontradiktif dengan evaluasi kinerja pegawai tertanggal 2 Januari 2023 yang dilakukan oleh tergugat sendiri. 10. Poin 10 dan 11 yang dibacakan yang mulia. Dan 12. Bahwa dengan demikian, maka objek gugatan APO adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pada asas kepastian hukum, sebagaimana yang telah menggugat uraikan di atas, sehingga keputusan tergugat tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. F. Petitum.
Berdasarkan uraian-uraian telah dikemukakan di atas, penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan sekiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/174/2 BKD tertanggal 10 Maret 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan terhadap Dr. Datuk Iman Suramenggala SMSD sebagai Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/174/2 BKD tertanggal 10 Maret 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan terhadap Dr. Datuk Iman Suramenggala SMSD sebagai Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara. 4. Mewajibkan tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan penggugat Dr. Datuk Imam Suramenggala SMSD seperti semula sebagai Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara atau jabatan yang setara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ex aequo et bono. Dengan itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia, dari saya cukup. Baik. Dari nasihat hukum tergugat apakah mengajukan jawaban? Yang Mulia tergugat akan mengajukan jawaban. Apakah waktu 4 hari cukup untuk mengajukan jawaban? Apakah boleh mengajukan satu lagi Yang Mulia? Waktu 7 hari bagaimana? Apakah cukup untuk mengajukan jawaban? Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Kepada pihak penggugat sidang penyampaian jawaban atas gugatan dari pihak penggugat 7 hari kemudian dari sekarang. Apakah keberatan? Tidak keberatan Yang Mulia. Baik ya. Panitia mau dicatat untuk acara sidang lanjutan selanjutnya ya, Panitia. Baik Yang Mulia. Baik, saya kira cukup untuk sidang hari ini. Jawaban akan dibacakan pada sidang selanjutnya. Sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 24 Mei 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Bertempat di gedung yang sama, kedua belah pihak diharapkan datang menghadap kembali di sidang selanjutnya tanpa adanya panggilan karena pemberitahuan ini bersifat resmi. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugatan nomor 10/G/2023/Ketum-SMD dalam hal ini mengenai perkara Dr. Datuk Iman Suramenggala SMSC sebagai Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara melawan Gubernur Kalimantan Utara telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mohon untuk hakim anggota 1 untuk melanjutkan jalannya persidangan. Baik, apakah untuk pihak penggugat siap? Siap Yang Mulia. Baik, pihak penggugat siap. Siap Yang Mulia. Baik, untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban atas gugatan oleh kuasa hukum dan gugat. Silakan dari pihak penggugat untuk memberikan lampiran ke meja hakim. Baik, silakan duduk. Baik, untuk pihak penggugat silakan untuk mengambil lampirannya ke meja hakim. Baik, silakan kepada pihak tergugat untuk membacakan jawabannya. Baik Yang Mulia, saya akan membacakan dalam eksepsi bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu atas eksepsi tergugat. A. Bahwa surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 874/74/2 BKD bukan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Sema nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Bagian R Putusan Rapat Tata Usaha Negara angka 3 objek gugatan atau permohonan. Huruf A objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi antara lain keterangan tulis dan atau tindakan faktual. B. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas dan pasti dalam menggugat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/74/2 BKD bahwa penggugat dalam surat gugatannya bagian merasa kepentingannya dirugikan dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/74/2 BKD tanggal 10 Maret 2003 tentang pemberhentian dalam jabatan dari Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara. Karena dengan keputusan tersebut, penggugat tidak lagi menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa penggugat dalam suratnya tanggal 20 Maret 2003 yang diterima oleh tergugat pada tanggal yang hari diduga surat mana yang berperihal keberatan terhadap keputusan aequo yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2003 di mana penggugat mengajukan keberatannya yang pada pokoknya hanya mengenai pemberhentian dalam jabatan dan pelantikan Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 13 Maret 2003 tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tidak patuh dan tidak adil serta menghilangkan hak-hak perdata penggugat sebagai ASN. Sedangkan mengenai penempatan penggugat di jabatan baru pada analisis lingkungan hidup subbagian SDA pertambangan dan lingkungan hidup dia Permannya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, penggugat sendiri tidak pernah mengajukan keberatan untuk itu. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran penggugat di tempat tugas yang baru, sehingga mengenai
penempatan pada jabatan baru yang tanpa disertai pengajuan perdatanya dapat disimpulkan bahwasannya telah diterima menggugat. C. Gugatan penggugat pihak. Yang pertama, bahwa tergugat selaku Gubernur Kalimantan Utara menurut pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil adalah pejabat pembinaan kepegawaian, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wewenang tersebut adalah wewenang yang didelegasikan oleh Presiden, sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 ayat 2 Pemerintahan Aku. Selanjutnya, bagi nomor 4 dan 5 menjalankan dibacakan yang mulia. Baik, selanjutnya kelanjutan rekan saya. Baik, izin yang mulia. Dalam pokok perkara A. Bahwa bebas menolak dengan tegas dalil penggugat kecuali dalil yang diketahui dengan tegas sebenarnya oleh tergugat. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsi di atas manakala sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil pokok perkara. B. Tindakan tergugat yang melakukan pemberhentian terhadap penggugat dalam jabatan kepala dinas Kepala Hakim Provinsi Kalimantan Utara dan memakamkan penggugat pada keadilan lingkungan hidup sebagai SDA Tambangan dan lingkungan hidup Biro Perekonomian Sekretariat di Provinsi Kalimantan Utara adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai suatu perkara tindakan perundang-undangan atau penyalahgunaan jabatan sebagaimana dalil gugatan penggugat pada posisi apa gugatannya adalah tidak benar. Poin C yang dibacakan yang mulia. Atas dasar realitas penjelasan pasal 9 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas, maka dalil penggugat pada posisi apa surat gugatannya adalah terbukti tidak berdasar hukum. Dan karena keputusan tergugat yang tidak digugat adalah keputusan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, sehingga keputusan atau tidak tergugat adalah keputusan yang sewenang-wenang dan menyalahi jabatan. Dan karena itu asal gugatan ini harus ditolak. Berdasarkan uraian jabatan dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baiklah eksepsi dan jawaban pokok di atas, mohon kiranya majelis hakim dan negara usaha negara yang memeriksa nama diperkara dapat memberikan putusan dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tertutup seluruhnya, 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, 3. Memberikan biaya perkara kepada penggugat, 4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 5. Menyatakan penerbitan keputusan tata usaha negara SK nomor 84/74 yang dibacakan di tanggal 10 Maret tahun 2023 prosedur dan sah menurut hukum, 6. Memberikan biaya perkara kepada penggugat. Ex aku yang bodoh mohon putusannya seadil-adilnya. Terima kasih majelis hakim. Kami kira dari penggugat cukup. Baik, saya duduk. Baik, untuk dari pihak penggugat apakah paham dengan jawaban atas gugatan yang telah dibacakan oleh pihak penggugat? Paham yang mulia, kami dari pihak penggugat akan mengajukan replik, namun kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya yang mulia. Baik, dengan begitu bagaimana dengan jangka waktu 7 hari? Apakah dari pihak penggugat cukup untuk jangka waktu 7 hari untuk menyiapkan repliknya? Cukup ya? Baik, cukup ya. Kepada pihak tergugat mengenai sidang penyampaian replik dari pihak penggugat akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Apakah keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Panitera mau dicatat 7 hari dari sekarang tanggal berapa ya? Dan tolong buatkan agenda sidangnya. Tanggal 31 Mei 2023, saya akan menyiapkan agenda sidangnya. Baik, terima kasih Panitera. Baik, dengan demikian saya kira cukup untuk sidang hari ini. Maka sidang ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 09 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk para pihak yang datang menghadap kembali di sidang selanjutnya tanpa adanya panggilan dikarenakan pemberitahuan ini bersifat resmi. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara gugatan nomor 10/G/2023/1/SMD dalam perkara Dr. Datu Iman Suramegala SUT MSC sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Utara sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Apakah dari pihak penggugat hadir? Dari pihak tergugat hadir? Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan replik oleh kuasa hukum penggugat. Bagaimana, apakah penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, ya. Silakan maju ke depan untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim. Untuk pihak tergugat, silakan untuk mengambil replik yang diberikan oleh pihak penggugat. Baik, silakan. Baik, selanjutnya silakan dari penggugat untuk membacakan repliknya ya. Baik, yang mulia. A. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat tetap pada dalilnya sebagaimana dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa penggugat menolak eksepsi tergugat angka 1 sampai dengan 5 mengenai kesalahan kewenangan mengadili atau tidak terpenuhinya kompetensi absolut oleh penggugat dalam gugatannya. 3. Bahwa ternyata tergugat tidak cermat dan mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam perkara ini. Nomor 4, poin 4 sampai dengan 6 dianggap dibacakan yang mulia. 7. Bahwa eksepsi tergugat angka 4 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat bersifat prematur adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ngada. Hal ini dikarenakan gugatan juga
penggugat masih dalam tenggang waktu, yaitu 90 hari, sehingga gugatan penggugat yang diajukan tidak prematur atau belum lewat waktu. Selain itu, sebelum mengajukan gugatan, penggugat juga telah melakukan upaya keberatan dengan mengirimkan surat keberatan atas penerbitan objek sengketa tertanggal 20 Maret tahun 2023 yang ditujukan kepada tergugat. Kemudian terhadap upaya keberatan tersebut, tergugat juga telah menerbitkan keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/2017/2/BKD tanggal 10 April tahun 2023 tentang penguatan keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/174/2/BKD tanggal 10 Maret 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan atas nama penggugat, yang pada pokoknya menyatakan suratnya diajukan penggugat tidak diterima karena tidak mencantumkan alasan dan data pendukung. Oleh karena itu, penggugat berhak dan berwenang mengajukan gugatan tata usaha negara. 8. Bahwa eksepsi tergugat angka 5 yang menyatakan bahwa Ketun Samarinda tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara nomor 10-G-2023-PTUN-SMD sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum, yang kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin yang mulia, B. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat tetap pada gugatannya. 2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. 3. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tertulis tanggal 24 Mei 2023 pada perkara nomor 10/2023/Ketun Samarinda, kecuali hal lain diakui secara tegas oleh penggugat. 4. Bahwa tindakan tergugat yang melakukan pemberhentian terhadap penggugat dalam jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara dan menempatkan penggugat pada analisis lingkungan hidup subbagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenangan karena tidak didasarkan pada prosedur yang ada dan di samping itu bertentangan dengan undang-undang. 5. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh tergugat telah merugikan penggugat. Demikian yang mulia, saya cukup. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat apakah akan mengajukan duplik? Yang mulia, kami akan mengajukan duplik, tetapi kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Waktu 3 hari cukup? Apa mulia, kalau boleh jika kami menyerahkan duplik dalam waktu 3 hari? Apakah penggugat tidak keberatan dengan penyerahan duplik dalam waktu 7 hari? Tidak keberatan yang mulia. Baik, panitia 7 hari ke depan tanggal berapa ya? Hari Rabu tanggal 7 Juni yang mulia. Baik, terima kasih panitia. Saya kira cukup untuk agenda sidang hari ini. Sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 7 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di gedung yang sama dengan acara penyerahan replik. Kedua pihak diharapkan datang menghadap kembali di sidang selanjutnya tanpa adanya panggilan karena pemberitahuan ini bersifat resmi. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sidang lanjutan perkara gugatan nomor 10/G/2023/Ketun.SMD dalam perkaranya Dr. Datuk Iman Suramanggala SUMSC selaku penggugat melawan Gubernur Kalimantan Utara sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dipersilakan untuk hakim anggota 2 untuk memimpin jalannya persidangan. Baik, yang mulia, apakah enggak tergugat dan tidak tersiap? Siap yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan duplik. Silakan kepada penasihat hukum tergugat bisa menyerahkan satu pesanan duplik ke meja hakim. Silakan penggugat bisa mengambil pesanan duplik ke meja hakim. Silakan kepada pihak tergugat untuk bisa langsung membenarkan dupliknya. Izinkan saya untuk memberikan duplik. Dalam seksi 1, bahwa tergugat tetap ada dalil LS atau eksepsi jawaban yang telah diajukan dengan tegas melalui dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2, bahwa tergugat tidak memiliki kepentingan hukum jelas dan pasti dalam penggugat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/74/2 BKD. 3, bahwa gugatan penggugat kurang pihak. 4, bahwa gugatan perkara nomor 10/G/2023 PTUN Samarinda adalah gugatan prematur. 5, bahwa PTUN Samarinda tidak berwenang menerima memeriksa dan mengadili perkara nomor 10/G/2023 Samarinda. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat tetap ada dalilnya. 2, bahwa tergugat tidak tegas menolak dalil bagi penggugat. 3, pemberhentian terhadap diri penggugat atas dasar surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 824/2024 tanggal 10 Maret tahun 2023 tanpa ada alasan yang berdasar menurut hukum sebagaimana didalilkan menurut Perbuatan Kedua dan tidak benar. 4, tindakan penggugat yang melakukan pemberhentian terhadap penggugat dari jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara dan menempatkan penggugat pada analisis lingkungan hidup sebagai SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekaligus merupakan tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan jabatan selama sebagaimana dari gugatan penggugat pada basis utama gugatannya adalah tidak benar. Berdasarkan sebuah hal yang berada maka mohon kepada majelis hakim memeriksa mengadili perkara ini berkenan memutuskan berikut.
Dalam eksepsi, 1 menerima eksepsi tergantung seluruhnya, 2 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, 3 membubarkan biaya perkara pada penggugat. Dalam pokok perkara, 1 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan penerbitan keputusan tata usaha negara SK nomor 424 yang 2 BKD tanggal 10 Maret tahun 2023 prosedural dan sah hukum. 3 membubarkan biaya perkara pada penggugat. Sekian terima kasih. Baik, kepada penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai bukti yang disampaikan oleh pihak penggugat? Jadi pihak penggugat tidak ada yang disampaikan penggugat. Baik, untuk adalah selanjutnya adalah pembuktian. Silakan untuk pihak penggugat yang tidak penggugat dapat menyiapkan alat bukti, surat dan memperlihatkan saksi dan ahli yang sudah disahkan antara masing-masing pihak. Baik yang mulia. Baik, untuk sidang hari ini saya kira cukup. Untuk acara sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak penggugat. Dapat disampaikan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 21 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di gedung yang sama dengan acara pembacaan bukti. Untuk kedua belah pihak diharapkan dapat datang menghadap kembali di sidang selanjutnya tanpa adanya panggilan karena pemberitahuan ini bersifat resmi. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara gugatan nomor 10/3/2023 SMD. Dalam perkaranya Dr. Datuk Iman Suramanggala SUMSC sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Utara sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat siap? Silakan penggugat. Penggugat siap? Baik, agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan bukti surat penggugat dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli penggugat. Bagaimana pihak penggugat sudah siap dengan bukti suratnya? Saya persilakan untuk maju ke depan jika sudah siap. Baik. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli oleh penggugat. Ada berapa saksi atau ahli yang saudara penggugat hadirkan? Baik yang mulia, kami menghadirkan 2 orang saksi dan 2 orang ahli. Yang pertama yaitu saudara Nana Prabowo, STRIP selaku PNS pada pekerjaan umum penataan ruang, dan saksi kedua yaitu saudari Hani Anggraini SE. Kemudian ahli pertama ada DRA Fitrani Dewi Serka SHLM, dan kemudian ahli kedua ada saudari Yasina Jayanti SHMH. Baik, untuk saksi pertama silakan memasuki ruang persidangan. Petugas sidang mohon dibantu. Pada petugas sidang mohon untuk kursinya ditaruh ke depan meja majelis hakim. Saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara, keluarga, darah, semoga dengan hakim majelis, panitia, dan penggugat dan tergugat? Dan yang mulia. Baik, silakan. Baik, silakan yang mulia hakim anggota 2, saya persilakan untuk cek identitas saudara saksi terlebih dahulu ya. Jadi mengambil alih yang mulia. Selamat pagi. Sebelumnya saya cek identitas saudara dulu ya. Silakan cek kartu dari saudara. Untuk saudara, saya sebutkan nama saudara. Lantar Prabowo yang mulia. Tempat tanggal lahir, Itu 3 Oktober 1990 yang mulia. alamat, Jalan RT Ariana nomor 35 yang mulia. agama, Kristen yang mulia. pekerjaan, Pegawai negeri sipil warga negaraan. Indonesia yang mulia. Baik, karena saudara beragama Kristen, maka saudara akan disumpah sesuai agama saudara. Petugas sidang mohon dibantu. Untuk saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah untuk berjanji Saya bersumpah untuk berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang dan sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan duduk saudara dan terima kasih kepada bersumpah. Saudara saksi, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan pada persidangan kali ini? Mengerti yang mulia, saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian terhadap pemberhentian Dr. Datuk Surya Iman Manggala terhadap dan diberhentikan oleh wali kota. Mohon maaf yang mulia, gubernur telah menentukan itu. Baik, apakah benar saudara ini adalah PNS yang saat ini bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang? Benar itu. Dalam jabatan saudara bisa diuraikan salah singkat tugas pokok dan fungsi seperti apa yang berjalan dan apa hubungannya dengan Dr. Datuk Iman Suramanggala? Mengenai pekerjaan saya bertugas melakukan pengaturan dan pembinaan tata ruang di mana pada saat Dr. Datuk Surya Manggala menjabat saya melakukan beliau. Bagaimana saudara saksi mengetahui sikap tugas telah digantikan? Saya mengetahui dari surat keputusan pemberhentian terhadap Dr. Datuk Surya Manggala yang diberikan kepada saya selaku sekretaris dan banyak teman-teman di Dinas Pupr menyampaikan kepada saya dan saya sendiri tidak menyangka soal tersebut karena menurut saya beliau merupakan pemimpin yang cukup bertanggung jawab. Baik, dari saya cukup. Lalu kepada kuasa penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia? Baik, jika ada saya persilakan.
Saksi sempat mengatakan bahwa saudara penggugat sangatlah bertanggung jawab. Apakah ada fakta yang dapat mendukung keterangan Anda tersebut? Karena berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat mengatakan hal yang sebaliknya. Baik, saya dan teman-teman di Dinas Pegawaian merasa sudah menciptakan suatu ekosistem kinerja yang baik. Hal tersebut tidak lepas atas kerjasama dengan penggugat dan juga ekosistem saya maksud adalah penggugat selalu berkoordinasi tentang apa yang harus dilakukan progres selanjutnya dari masing-masing bagian yang ada di Dinas Pegawaian. Lalu, apakah saudara mengetahui tentang saudara penggugat yang diduga jarang ikut serta dalam rapat dinas-dinas yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi? Saya tahu hal tersebut Pak, namun saya bisa membantah karena sejatinya hal tersebut sudah mengirimkan anggota untuk mewakili penggugat dalam rapat tersebut dan notifikasi tersebut akan diberikan kepada saudara penggugat. Oke, saya sebenarnya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada yang bilang. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat. Terus saudara saksi, apakah hal seperti rapat dan lainnya harus dilakukan oleh penuntut tinggi? Buat saya sendiri tidak apa karena sejatinya setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan tidak perlu khawatir karena setiap kesempatan tersebut akan dilaporkan kepada penggugat dan dilaporkan juga kepada bagian yang menangani kesempatan tersebut. Terima kasih secara masa berikan dari satu tergugat untuk yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah saudara saksi bersedia apabila nantinya akan diadakan kembali persidangan untuk didengarkan keterangannya? Bersedia. Baik, terima kasih atas kesedamannya, saudara saksi. Dan silakan ambil kartu dasar Anda di kepaniteraan setelah sidang selesai. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat, siapa saksi yang akan memberikan keterangan berikutnya? Baik yang mulia, saksi kedua yaitu bernama Saudari Heni Anggraini SE selaku pegawai kepala subbagian perencanaan program. Baik, untuk saksi dua penggugat silakan memasuki ruang persidangan. Petugas mohon dibantu. Mohon dilanjut lagi menjadi satu. Izin mengulangi yang mulia. Selamat pagi, apakah saudari bernama Hani Anggraini? Benar yang mulia. Saudari silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas saudari. Baik, sebelumnya saya cek identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama saudari Hani Anggraini yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari Malang 14 Februari tahun 1996. Alamat saudari Jalan Basuki Rahmat nomor 41. Agama saudari Islam. Pekerjaan saudari pegawai negeri sipil kewarganegaraan Indonesia. Baik, karena saudari beragama Islam, maka saudari akan disumpah sesuai agama saudari. Petugas mohon dibantu. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya daripada yang sebenarnya. Baik, cukup. Silakan duduk. Terima kasih kepada tugas sidang. Saudari saksi, apakah saudari mengerti mengapa saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pemberhentian dalam jabatan atas nama Datuk Imam Manggala. Apakah benar saudari ini adalah PNS yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Program? Benar yang mulia? Di dalam jabatan saudari, bisa jelaskan secara singkat tugas pokok dan fungsi seperti apa yang berjalan. Mengenai pekerjaan, saya bertugas mengevaluasi dan melakukan penyusunan laporan untuk PUPR dan akan diserahkan kepada pimpinan yang berjabat yang mulia. Apakah saudari sudah mengerti secara jelas mengenai persoalan dalam perkara ini? Mengenai hal tersebut, saya hanya mau tahu sebagian saja yang mulia. Baik, dari saya cukup. Lalu kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia? Baik, silakan. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui adanya perubahan alokasi dana yang menyebabkan pembangunan tidak selesai sedangkan dana telah tersedia? Sepengetahuan saya ada Pak, hal itu terjadi karena adanya kesalahan dalam perencanaan awal proyek yang mengakibatkan kurangnya alokasi dana yang memadai untuk menyelesaikan proyek sesuai rencana, sehingga perlu dilakukan untuk perubahan alokasi dana tersebut. Baik, jadi saya cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Baik, ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya langsung bertanya saja. Apakah sebelum adanya independen dan kepala dinas Kaltara sesuai dengan protokol yang berlaku? Sepengetahuan saya, kinerja beliau sudah sesuai dengan protokol yang berlaku karena pada bulan Januari penggugat menerima capaian kinerja yang baik dan capaian organisasi yang baik yang diberikan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara dengan menandatangani dokumen evaluasi kerja atas nama Datuk Imam Manggala. Baik, saya kira cukup dari pertanyaan saya. Apakah ada keterangan atau fakta lain yang ingin saya berikan
Tidak ada Bu dari salah satu cukup. Sebentar kami saksi. Baik, terima kasih yang tergugat. Kepada saudari saksi, apakah bersedia apabila nantinya akan dihadirkan kembali ke persidangan untuk didengarkan keterangannya lagi? Bersedia yang mulia? Baik, saya rasa cukup untuk mendengarkan keterangan saksi dari penggugat ya. Saya persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil identitas saudari ke kepaniteraan setelah sidang selesai. Mohon kepada tugas persidangan dimohon untuk dibantu. Baik, untuk selanjutnya, ahli dari pihak penggugat bernama siapa? Baik yang mulia, ahli yang pertama yaitu daerah Fitrani Dewi Zareka SHLRM selaku dosen konsentrasi hukum administrasi negara dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik, untuk saudari DRA Fitrani Dewi Zareka SHLRM, silakan memasuki ruang persidangan. Petugas mau dibantu ya. Hakim Anggota 2 silakan untuk melanjutkan. Izin ambil alih ya, Bu ya. Selamat pagi, apakah saudara bernama Fitrani dari mereka? Benar yang mulia. Baik, sebelumnya saya minta saudari dulu ya. Silakan memberikan identitas saudari ke depan. Silakan sebutkan nama saudari, Fitrani Dewi Zareka yang mulia. tempat tanggal lahir, Jakarta, alamat, Jalan Metro Pondok Indah nomor 88, agama, Islam, pekerjaan, PNS, warga negaraan. Indonesia. Jadi sebelum memberikan keterangan, saudari ahli akan sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Terus semua boleh bantu. Karena saudari beragama Islam, maka saudari akan sumpah sesuai agama saudari. Ikuti kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, untuk saudara ahli bisa duduk dulu dan untuk bersumpah saya katakan terima kasih. Baik, saudari ahli saya akan mengambil alih ya. Baik, saudari ahli Fitrani ya. Betul yang mulia. Untuk pemeriksaan identitas saya rasa sudah cukup. Kemudian apakah saudari memiliki hubungan darah semenda dengan hakim panitera penggugat maupun tergugat? Tidak yang mulia. Saudari ahli, dapatkah saudari ceritakan latar belakang pendidikan dan pekerjaan saudari? Baik yang mulia, saya menempuh S1 saya di Universitas Indonesia, lalu saya menempuh S2 saya di Universitas Indonesia, dan saat ini saya bekerja sebagai dosen hukum administrasi negara di Universitas Indonesia yang mulia. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana ahli bisa tahu mengenai kasus ini, lalu kemudian dapat menjadi saksi ahli dalam perkara ini? Baik, saya diinformasikan 2 hari yang lalu terkait gugatan terkait SK Gubernur Kalimantan Utara terkait kepala dinas untuk memberhentikan dia sebagai kepala dinas PUPR. Baik, silakan saudari memberikan keterangan saudari sebagai ahli dalam perkara ini. Baik, mohon izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Fitrani Dewi Zareka. Dalam perkara penggugat ini, saya sebagai ahli melihat perkara ini merupakan pemberian hukuman disiplin berat dari tergugat kepada penggugat. Dan sebagai ahli, saya akan memberikan sudut pandang saya terkait penjatuhan hukuman disiplin berat buat saya sebagai dosen hukum administrasi negara. Dalam membicarakan mengenai kepegawaian, banyak sekali peraturan yang harus dikaji. Hukum kepegawaian termasuk salah satu aspek hukum yang sangat dinamis terkait penjatuhan hukuman berat di pasal 14 PP disiplin berat. Disiplin pegawai sudah disebutkan dengan rinci, termasuknya pelanggaran seperti itu, termasuknya salah satunya penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat dilakukan hukuman berat, namun PNS ini tidak dapat dihukum secara tiba-tiba, tentunya dengan proses, tentunya dengan pembuktian. Ini yang harus dilakukan, melihat dengan objektif. Sehingga hukum kepegawaian termasuk dengan PPLN adalah menjangkau bagaimana akan disebut bisa naik jabatan atau turun jabatan, bahwa memungkinkan tidak ada alasan lain, tentunya memungkinkan karena setiap pemerintah itu memiliki aparatur negara dalam hal ini mengambil kebijakan, mungkin ada pembinaan kepegawaian, mengambil diskresi sifatnya semacam itu. Lalu, tapi itu pun harus dilakukan dengan cara yang sah di mata hukum, tidak dengan serta-merta dilakukan dengan tidak objektif. Penilaian kinerja itu rigid sekali diatur di PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai. Prinsipnya untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS dalam sistem prestasi dan karir. Jadi pertimbangannya bukan hanya sekedar prestasi tapi juga karir. Karir itu menyangkut hak konstitusional seorang warga negara, hak dia sebagai PNS untuk dapat diperlakukan dengan baik. Apakah disiplin PNS itu perlu dilakukan penilaian kerja? Tentu harus. Kita mengenal banyak kriteria pengukuran kinerja. Terkadang ini yang membuat bias. Kriteria seorang PNS atau kriteria suksesnya sistem di OPD tersebut akan menjadi berbeda. Begitu juga mungkin lebih besar lagi di lingkup LKPJ dan lain sebagainya memiliki standar-standar yang berbeda. Bahwa biasanya ketika SKP itu hadir untuk ditemukan, misalnya ada suatu peristiwa yang membuat dia harus SKP-nya dievaluasi. Sebenarnya proses evaluasinya tidak harus langsung di SKP tersebut karena SKP bukan satu-satunya. SKP ada lagi yaitu bentuk
berlaku, apa itu konsistensinya, disiplinnya, dan lain sebagainya. Di dalam bidang kinerja pegawai negeri sipil pegawai kita mengenal banyak yang namanya pembinaan, ada perencanaan pembinaan, ada juga konseling kerja. Bagaimana pejabat tersebut masih memiliki hak untuk diuji kompetensinya. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih saudari ahli untuk penjelasannya. Dari pihak tergugat apabila ada yang ingin dipertanyakan dan diperdalam untuk masalah ini dipersilakan. Dari kami cukup yang mulia. Dari pihak tergugat apabila ada yang ingin ditanyakan silakan langsung bisa ditanyakan. Yang mulia, saya langsung saja untuk bertanya. Jadi menurut saudara, apakah dimungkinkan seseorang untuk dapat berhenti dari jabatannya? Betul, menjawab yang mulia. Iya, karena pada prinsipnya setiap pejabat dan atau ASN itu sendiri diyakinkan untuk dilakukan pemberhentian, penurunan jabatan, dan juga lain sebagainya. Namanya di dalam sebuah kinerja ada yang namanya successful story, ada juga bad story. Bagaimana negara ini tentunya harus memiliki prosedur dan tata cara untuk menangani bad story tersebut. Salah satu hadirnya PP setelah hukum kepegawaian seperti disiplin kepegawaian dan juga tata cara kepatutan dan lain sebagainya itu adalah untuk menjaga objektivitas itu. Baik, dari saya sendiri, bagaimana ketentuan rekan disiplin pegawai negeri? Baik, rekan disiplin pegawai negeri kita mengenal di pasal 8 itu ada bermacam hukuman mulai dari ringan, sedang, dan juga berat. Untuk kategori DSK yang dimaksud pihak penggugat ceritakan kepada saya, termasuk disiplin berat apa saja yang termasuk kategori disiplin berat itu ada penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana, lalu juga ada pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri. Baik, dari kami cukup yang mulia, saya berikan kepada majelis hakim silakan. Terima kasih. Dari meja hakim apakah ada pertanyaan? Cukup ya, dari pihak penggugat juga cukup. Baik, saya rasa cukup untuk mendengarkan keterangan ahli pertama dari penggugat ya. Saya persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan silakan ambil identitasnya nanti ke kepaniteraan setelah sidang selesai. Terima kasih saudari ahli. Petugas sidang mau dibantu. Untuk selanjutnya ahli kedua dari pihak penggugat bernama siapa? Baik yang mulia, ahli kedua beliau bernama Yasita Ramitrianti SHMH, selaku dosen konsentrasi hukum administrasi negara dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk saudari Yasinta Rona Wijayanti, silakan memasuki ruang persidangan. Petugas mau dibantu ya. Dipersilakan hakim anggota 2 untuk menjalani persidangan. Selamat pagi. Apakah saudara ini bernama Yasinta Rona Wijayanti? Betul yang mulia. Baik, silakan saudari ahli bisa masuk ke depan dan menyerahkan identitas dan juga Anda terlebih dahulu. Kemudian akan saya cek identitas Anda dulu ya. Bisa sebutkan nama saudari, Nama saya Yasinta Rajayati, tempat tanggalnya, Semarang. alamat, Saya Keramat Jalan Patemon 2, nomor 1 di RT 4 RW 6, Patemon Gunung Kali, Semarang. agama, Islam, pekerjaan, pegawai negeri sipil, warga negara. Indonesia. Baik, sebelum memberikan keterangannya, apakah saudari ahli siap untuk disumpah terlebih dahulu? Siap yang mulia. Mohon kepada juru sumpah untuk bisa dibantu untuk pemberian sumpahnya. Karena saudari beragama Islam, maka saudari akan bersumpah sesuai agama saudari. Dikatakan saya, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, untuk saudara Ali bisa duduk terlebih dahulu dan terima kasih untuk bersumpah bisa memberikan keterangan. Saudari Ali, saya silakan memberikan keterangannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang mulia, selamat pagi semua rekan-rekan yang ada di dalam persidangan hari ini. Di sini saya akan memberikan keterangan saya sebagai ahli hukum administrasi negara dalam perkara ini. Bahwa pada kenyataannya tidak dikenal nama tinggi independen dalam peraturan pemerintah ini. Kita mengenal itu konselor independen. Mereka yang bertugas untuk mengkonseling seorang PNS dari jabatan tertentu untuk mengupdate atau yang memiliki masalah. Ada pelatihannya tersendiri untuk dapat menjadi konselor. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa tim penilai kinerja itu ada, sedangkan tim penilai kinerja independen itu tidak ada. Andaikan dibentuk dengan diskresi pun itu sifatnya usulan karena tidak termasuk dalam struktur yang dimaksud dalam PP penilaian kinerja pegawai tersebut, bahwa tidak ada konselor independen yang berfungsi untuk menilai. Istilah independen itu ada di aspek konseling kinerja. Di situ ada dua yang berwenang. Yang pertama ialah pejabat yang telah mendapat pelatihan dari konseling kinerja tersebut, dan yang kedua adalah konselor independen. Lalu setelah itu terkait dengan fakta integritas dan perjanjian kinerja itu harus diperhatikan untuk dijadikan alasan dalam mengambil suatu keputusan, termasuk rencana kerja tahunan. Kalau perjanjian kinerja, organisasi tata kerja termasuk pelayanan jabatan, memberhentikan itu diperbolehkan dalam rangka menjaga. Lalu perlu diingat sebelumnya di prosedur ini prosedur ASN. Ketika menaikkan dan menurunkan jabatan ASN itu ada prosedurnya.
Kalau begitu harus menunggu prosedurnya. Iya betul, karena kontak selalu hak di situ. Dalam rangka hukum administrasi negara tidak ada diskresi yang tidak bisa dilakukan. Bahwa yang dinilai dalam SKP itu termasuk salah satunya tadi fakta integritas, kinerja kedisiplinan, daftar hadir, dan lain sebagainya. Bahwa SKP itu akan final ketika ada keberatan. Bahwa temuan dan aspek lain yang dinilai selain SKP dan perilaku kinerja, di mana semua nanti akan bermuara pada pejabat penilai kinerja. Setahu saya, memang yang menggantikan peraturan PP itu belum ada dan masih berlaku sampai sekarang. Ada memang beberapa semacam itu. Terlebih terkait yang mendesak, di mana surat keputusan itu ditetapkan, sedangkan pejabat itu berlaku pada saat dia dilantik. Itu makanya kadang-kadang ada SK yang tidak berlaku atau istilahnya mengambang karena pejabatnya belum dilantik. Sekian yang mulia. Baik, dari meja majelis hakim ada pertanyaan? Dari kuasa hukum penggugat ada pertanyaan? Dari pihak penggugat tidak ada yang mulia. Dari kuasa hukum penggugat ya silakan. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, sesuai dengan keterangan yang aku sampaikan tadi, jadi apakah dapat memungkinkan bagi pejabat menunjuk sekelompok orang untuk menjadi penilai independen? Izin menjawab Ibu, itu sangat memungkinkan di mana seorang pejabat menunjuk sekelompok orang untuk menjadi tim penilai independen, di mana yang satu ialah sifatnya diskresi dengan banyak pertimbangan atas kondisi tertentu, misalnya mau diperiksa tidak ada petugasnya. Karena pemeriksa PNS golongan tertentu itu juga harus yang kedua adalah relasi, di mana boleh mengambil dari relasi yang akan diperiksa, ataupun boleh mengambil dari OPD, ataupun meminta bantuan misalnya dari Provinsi Kaltara ke BKN Provinsi Kalimantan Timur, itu diperbolehkan. Baik, ada lagi yang ingin didalami dari kuasa hukum tergugat? Cukup dari saya yang mulia. Cukup ya? Penggugat cukup? Meja cukup ya? Baik, saya rasa cukup untuk mendengarkan keterangan ahli kedua dari penggugat ya. Saya persilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan silakan nanti diambil identitasnya di kepaniteraan setelah sidang selesai. Baik, silakan. Baik, saya kira cukup untuk sidang hari ini ya. Apakah ada tanggapan lainnya? Tidak ada yang mulia. Apabila tidak ada tanggapan, sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 28 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Bertempat di gedung yang sama dengan acara mendengarkan keterangan saksi atau ahli penggugat. Kedua belah pihak diharapkan datang menghadap kembali di sidang selanjutnya tanpa adanya panggilan karena pemberitahuan ini bersifat resmi. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara gugatan nomor 10/2023/2023/SMT dalam perkara Dr. Datuk Imam Sumanggala SMSC sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Utara sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak penggugat dan tergugat telah siap? Siap yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian alat bukti surat oleh tergugat dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli tergugat. Bagaimana pihak tergugat sudah siap semuanya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dikumpulkan untuk alat buktinya ke depan. Baik, silakan Bu. Baik, untuk alat bukti tergugat sudah kami terima dan akan kami periksa. Untuk agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Ada berapa saksi atau ahli? Kemudian kami menghadirkan 2 orang saksi dan 1 orang ahli ya. Saksi yang pertama dari Indonesia Sedikit, itu selalu kepala tim yang independen. Baik, untuk saksi pertama dia Ayu, silakan memasuki ruang persidangan. Tugas mau dibantu. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Dalam keadaan sehat yang mulia. Saudari silakan maju ke depan dan membawa kartu identitas saudari untuk kami cek ya. Baik yang mulia. Kami cek identitas terlebih dahulu ya. Silakan sebutkan nama saudari. Rahayu Akan Indonesia Sedikit. Tanggal lahir, Pada akte 11 Desember 1965. alamat, Dengan diri kami tanggal 25. agama, Islam. kerajaan, PNS. keluarga negara. Indonesia. Baik, saudara saksi dia untuk memeriksa identitas sudah cukup. Kemudian apakah saudara memiliki hubungan darah sementara dengan hakim panitia penggugat maupun tergugat? Tidak yang mulia. Saudara saksi dia sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu ya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 1 dan petugas juru sumpah mohon dibantu ya. Baik, saudara saksi yang bersumpah akan saya bantu melafalkan kutikan nama saya. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada bersumpah dan saksi silakan.
Saudara saksi, apakah saudari mengapa saudari dihadirkan dalam persidangan kali ini? Seperti yang mulia, saya dihadirkan di dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pemberhentian dalam jabatan terhadap Dimas Pramugala selama Gubernur Kalimantan Utara. Baik, apakah benar saudari ini adalah pegawai negeri sipil yang saat ini menjabat sebagai kepala tim independen? Benar yang mulia. Di dalam jabatan saudari mungkin bisa diuraikan secara singkat tugas pokok dan fungsi seperti apa yang sedang berjalan pada saat ini? Dari mengenai pekerjaan saya bertugas melakukan laporan penilaian keuangan terhadap Kepala Dinas PUPR yang mulia. Apakah saudari sudah mengetahui secara jelas mengenai persoalan dalam perkara ini? Saya hanya mengetahui sebagian saja yang mulia. Baik ya, kepada kuasa hukum tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Baik, ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saudara saksi, apakah benar bahwa terdapat proyek pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya? Benar Ibu, tim penilai independen melakukan penilaian kinerja pembangunan dimulai dari realisasi bulan APBD. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan alokasi dana. Apakah terdapat fakta lain yang sudah diketahui? Terdapat pula proyek gedung di Provinsi Kalimantan Utara yang seharusnya dibangun 2 lantai, akan tetapi hanya dibangun 1 lantai saja. Baik, dari kuasa hukum bercukup yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Untuk kuasa hukum penggugat apakah ada yang ingin di dalamnya untuk ditanyakan? Ada yang mulia. Dipersilakan. Baik, saudari saksi, apakah benar bahwa realisasi penggunaan APBD tidak sebesar anggaran pokok yang sudah didapatkan? Benar Ibu, laporan penilaian dinilai dari anggaran pokok tahun 2021 hingga 2022. Namun pada kenyataannya tidak sebesar anggaran pokoknya. Untuk pembayaran aset tetap dan konsumsi sebesar 370 miliar, yang seharusnya pada tahun 2022 sudah mencapai 80%, akan tetapi baru mencapai 74,50% dari pembangunan tahap awal. Terdapat pula pembayaran yang lebih volume realisasi prinsip tetap di lapangan. Fakta di lapangan tidak terdapat pekerjaan yang dilaksanakan. Baik, dari kuasa penggugat cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah saudari saksi nantinya bersedia apabila nantinya akan dihadirkan kembali ke persidangan ini untuk didengarkan keterangannya? Bersedia yang mulia? Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya, saudari saksi. Nanti bisa mengambil identitas saudari ke rekan darat setelah sidang selesai ya. Baik yang mulia. Terima kasih saudari saksi. Selanjutnya kuasa hukum tergugat, siapa yang akan dihadirkan untuk persidangan? Baik, untuk selanjutnya saksi bernama Alfilia Rahman, beliau sebagai tim penilai kinerja independen yang mulia. Baik, untuk saudari Alfilia Rahman, silakan memasuki ruang persidangan sebagai saudari. Baik. Apakah saudari saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudari sebelumnya silakan saudari maju ke depan untuk menyatakan angkutan identitas saudari terlebih dahulu ya. Baik yang mulia. Baik, sebelumnya saya cek identitas saudari terlebih dahulu ya. Silakan sebutkan nama saudari. Alfilia Rahman yang mulia. Angkat tanggal lahir, Pada 12 April 1997, alamat, Jalan MC Hayo nomor 49, agama, Islam, pekerjaan, PNS, keluarga negaraan. Indonesia. Baik. Saudari Alfilia, sebelum saudari memberikan keterangan, saudari wajib disumpah terlebih dahulu ya. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kepada hakim anggota juga dan petugas juru sumpah mohon dibantu untuk pengambilan sumpahnya. Saudari di sini yang akan sumpah. Saya akan bantu pembahasannya. Ikuti keadaan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan sebenarnya daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan untuk saudari bisa terlebih dahulu dan bersumpah. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi mengerti mengapa saudari saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini? Lalu yang mulia, saya dihadirkan dalam persidangan mengenai perkara gugatan kepegawaian yang melibatkan Dr. dari Dimas Pramugala melawan Gubernur Kalimantan Utara. Baik, apakah benar saudara saksi ini adalah PNS yang saat ini menjabat sebagai kepala tim penilai kerja? Benar ya mulia? Di dalam jabatan saudari mungkin bisa diuraikan secara singkat mengenai tugas pokok dan fungsi apa yang sedang berjalan pada saat ini ya? Baik, mengenai pekerjaan saya bertugas untuk menyusun indikator penilaian kinerja perangkat daerah dan memberikan penilaian atas suatu kinerja perangkat daerah apakah sudah sesuai dengan apa yang integritas atau belum yang mulia. Apakah saudari sudah mengetahui secara jelas mengenai persoalan pada kasus ini? Saya hanya mengetahui sebagian saja yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin didalami? Baik, ada yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat dalam menjalankan tugasnya seringkali melakukan tindakan yang kurang disiplin dan juga tidak sesuai dengan fakta integritas? Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Baik, saya ulang. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat dalam menjalankan tugasnya seringkali melakukan tindakan yang kurang disiplin atau tidak sesuai dengan fakta integritas? Baik, terkait pertanyaan tersebut, tim penilaian kinerja kalau melakukan realisasi penggunaan
APBD dalam rangka pembangunan karena hal ini disebabkan karena terdapat beberapa target dan gubernur terkait proyek pembangunan tidak berjalan seperti seharusnya. Tidak berjalan seperti seharusnya. Lalu terdapat 6 hal yang hidup karena kecepatan manajemen di lapangan tidak sesuai dengan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kerja yang lebih cepat. Lalu penggugat seringkali tidak menghadiri rapat anggaran yang mana pada dasarnya rapat tersebut sangat penting karena membahas mengenai anggaran. Jadi apakah ada fakta lain yang dilakukan diri? Iya. Baik dari kuasa hukum penggugat itu yang enggak. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum penggugat apakah ada pendalaman? Ada yang mulia? Baik, Ibu silakan. Baik, saudari Sakti, apa dalam hal tidak menghadiri rapat anggaran, berapa kali penggugat tidak menghadiri rapat tersebut? Baik, penggugat hanya menghadiri 1 kali rapat dari total 8 kali rapat bersama tim Dewan Anggaran, dan juga hanya menghadiri 1 kali rapat dari total 28 kali rapat bersama tim Dewan Anggaran Daerah. Itu saya akan daftar hadirin dulu ya. Baik. Terima kasih kepada saudara Sakti. Ada lagi di dalamnya dari kuasa hukum penggugat? Dari kuasa hukum penggugat cukup yang mulia. Baik, saya kira cukup ya. Baik, saksi, terima kasih. Apakah saudara saksi bersedia apabila nantinya akan dihadirkan kembali ke persidangan untuk didengarkan keterangannya? Sedia ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya saudara saksi. Silakan mengambil identitasnya nanti ke kepaniteraan ya selesai sidang. Apakah saudara mengerti? Ngerti ya. Baik, tugas sidang mulai dibantu. Selanjutnya kuasa hukum penggugat siapa saksi atau ahli yang akan memberikan keterangan berikutnya? Baik, untuk selanjutnya ahli bernama Fakiran Hirana Abuya Wijaya, beliau sebagai asisten komisioner ASN Alhamdulillah. Baik, untuk saudari Mutiara Khairani Mustia Wijaya, silakan memasuki ruang persidangan. Tugas mohon dibantu. Baik, apakah saudara ahli dalam keadaan sehat? Saudari silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas terlebih dahulu ya. Saudari saksi, saya akan mengecek kartu identitas terlebih dahulu ya. Silakan sebutkan nama saudari, tempat tanggal lahir, Jakarta 20/1992. alamat, Jalan Asia Afrika nomor 8. agama, Islam. pekerjaan, PNS. keluarga negara. Indonesia. Baik, saudara ahli Mutiara, untuk pemeriksaan identitas saya rasa sudah cukup. Kemudian apakah saudari memiliki hubungan darah serta dengan hakim panitia penggugat maupun tergugat? Baik, saudara ahli Mutiara, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu ya. Apakah saudara bersedia? Pada hakim anggota 2 dan petugas juru sumpah mohon dibantu. Saudari di sini yang akan sumpah, ya akan bagi tambahkan seperti kakak saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dari kalian yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Saudara ahli bisa berbicara dan berbicara dan terima kasih. Baik, saudari ahli, silakan saudari ahli menerangkan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Izin menerangkan keterangan saya. Nilai kerjaan saya dalam PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Jika berbicara mengenai manajemen kinerja, maka dimulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Maka seandainya seorang ASN kinerjanya tidak memenuhi target yang diberikan penilaian kinerja cukup, kurang, atau sangat kurang, maka berdasarkan pasal 57 PP penilaian kinerja PNS, maka ASN tersebut dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dalam jangka waktu 6 bulan. Namun apabila dari hasil perbaikan tersebut tidak baik juga, maka akan dilakukan hasil uji kompetensi. Dari hasil uji kompetensi tersebut bisa saja seorang pejabat dapat diturunkan dari jabatan atau demosi jabatan satu level di bawah dari jabatannya, atau bahkan menjadi staf biasa. Kemudian terdapat perkembangan dari penilaian kinerja yang disebut dengan fakta integritas. Fakta integritas merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, di mana ada klausul yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam praktiknya, banyak dijalankan untuk mendorong pegawai agar cepat dan gesit dalam mencapai target atau kinerjanya. Biasanya setiap kepala daerah begitu terpilih dia juga memiliki jaminan atau memiliki target-target.
Karena mau tidak mau, kepala daerah adalah sebagai pejabat yang berwenang membuat kebijakan strategis dan yang melakukan eksekusi atas kebijakan itu adalah pejabat di bawahnya. Kemudian kepala daerah mewajibkan kepada kepala dinas untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Dan jika tidak, maka kepala dinas yang bersangkutan harus tahu konsekuensinya. Bila perlu, pihak tersebut harus mundur jika tidak memenuhi target yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Yang mulia mengacu pada pasal 63 Undang-Undang Pemerintahan pun dikatakan kepala daerah dan gubernur adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan kepegawaian yang dikenal dengan 3M, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan. Kemudian ada fungsi DGP yang berwenang melakukan proses pelaksanaan. Sehingga bisa saja apabila dia merasa perlu meminta pertimbangan, maka hal itu diperbolehkan. Namun sebaliknya, apabila dia merasa sudah yakin dengan keputusannya, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Yang mulia, cukup sekian. Terima kasih. Dari meja lagi Bapak ada pertanyaan? Ibu silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, sebagai ahli, boleh tolong jelaskan, apakah tim penilaian kinerja ASN dilakukan oleh tim penilaian kinerja independen dan gubernur? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang mulia. Bahwa yang berwenang menilai kinerja PNS adalah atasannya. Misalnya apabila seorang aparatur tersebut adalah kepala dinas, maka yang menilai adalah gubernur. Hanya saja memang seringkali ada praktik yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang gubernur misalnya sibuk atau merasa aktivitasnya tinggi, maka dimungkinkan menggunakan tim, dan memang hal itu tidak dilarang. Sekian dari saya yang mulia. Apakah dari pihak pembuat akan mengajukan tanggapan? Dari pihak pembuat ada yang pendalaman? Cukup ya. Baik, saudari ahli, terima kasih atas kerjasamanya. Dan silakan nanti saudari ahli mengambil identitas saudari ke panitia setelah sidang selesai ya. Baik, terima kasih saudari ahli. Petugas sidang mohon dibantu. Baik, karena sudah tidak ada tambahan lagi, maka dari itu sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 5 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di gedung yang sama dengan acara penyerahan kesimpulan. Kedua belah pihak diharapkan datang menghadap kembali di sidang selanjutnya tanpa adanya panggilan karena pemberitahuan ini bersifat resmi. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara gugatan nomor 10/2023/Petun.SMD dalam perkaranya Dr. Datuk Iman Suranggala SUT-MSC sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Utara sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat sudah siap? Sudah siap ya? Dari pihak penggugat sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan. Silakan kuasa hukum penggugat terlebih dahulu untuk menyerahkan kesimpulannya ke meja hakim. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, silakan duduk. Dari pihak tergugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulannya. Baik, silakan duduk. Baik, saya kira cukup ya untuk sidang hari ini. Sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di gedung yang sama dengan acara pembacaan putusan. Kedua belah pihak diharapkan datang menghadap kembali di sidang selanjutnya tanpa adanya panggilan karena pemberitahuan ini bersifat resmi. Sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 10/G/2023/PT-UN SMD dengan agenda pembacaan putusan akan segera dimulai. Baik, sidang lanjutan perkara dengan nomor 10/G/2023/Petun.SMD pada hari ini Rabu 12 Juli 2023 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara antara Dr. Datuk Iman Suranggala SUT-MSC selaku penggugat melawan Gubernur Kalimantan Utara selaku tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, acara persidangan ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohon para pihak untuk memperhatikan. Putusan nomor 10/G/2023/Petun.SMD demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui pemeriksaannya dilakukan melalui persidangan di Petun Samarinda telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam sengketa antara Dr. Datuk Iman Suranggala SUT-MSC warga negara Indonesia tempat tinggal Jalan Jelerai Komplek Perumahan Kopling Blok B1 nomor 8 Tanjung Sewa Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara pekerjaan PNS pada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2023 telah memberikan kuasa kepada Profesor Dr. Jody Delvio SILM Religia Saina SIMA. Keduanya berkeluarga negara Indonesia, pekerjaan advokat atau pengacara pada kantor advokat atau pengacara Justice Prestisius, alamat kantor di Jalan 1 Mandala nomor 20, Sulawesi Selatan
Kapal Jakarta Jakarta Selatan daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12640. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Utara tempat kedudukan di Jalan Pros Kota Jino Pasal Tanjung Selong Hilir Kecamatan Tanjung Selong Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/85/Gub tanggal 5 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada Dioninda Lelda SHLM, Kafara Sumananda Ari Sutrisno SHLM. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pengacara pada kantor advokat atau pengacara di Law Firm, alamat kantor di Jalan Pemuda nomor 23 Sekayu Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Membaca penetapan pengadilan tata usaha negara Samarinda, membaca persiapan gugatan, membaca gugatan penggugat, mendengar keterangan penggugat, membaca dan mendengar eksepsi tergugat, membaca dan mendengar replik penggugat, membaca dan mendengar duplik tergugat, mengumpulkan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi dan ahli penggugat, mengumpulkan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi dan ahli tergugat, mengumpulkan kesimpulan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana termurai dalam bagian duduk perkara putusan ini. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak salah penggugat adalah surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 84/174/2 tanggal 10 Maret 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan terhadap Dr. Datuk Iman Suramenggala SUMSC sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara. Bukti terlampir menimbang bahwa selanjutnya terdapat gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini. Menimbang bahwa dalam jawaban tersebut tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian tentang duduk perkara putusan ini. Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, pihak penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2023 dan tergugat juga telah mengajukan repliknya pada persidangan elektronik tanggal 7 Juni 2023. Menimbang bahwa dengan adanya eksepsi dari penggugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan hukum dalam eksepsi. Kedua, pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Dengan batasan manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi dari tergugat diterima, maka majelis hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkaranya. Akan tetapi bila majelis hakim mempertimbangkan sebaliknya, yaitu eksepsi tidak diterima, maka majelis hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkaranya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya dengan pertimbangan sebagai berikut. Eksepsi menimbang bahwa ada eksepsi yang disampaikan oleh tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut. Satu, bahwa putusan Gubernur Kalimantan Utara bukan merupakan objek gugatan pengadilan tata usaha negara. Dua, bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas dan pasti dalam menggugat putusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 84/174/2 Tiga, bahwa gugatan menggugat kurang pihak. Empat, bahwa putusan perkara nomor 10/G/2023 adalah muatan prematur. Lima, bahwa PTN Samarinda tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara nomor 10/G/2023 menimbang bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sudah pasti terhadap eksepsi tersebut di atas, maka majelis hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, di mana undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 yang tidak membacakan. Menimbang bahwa dengan pertemuan pada ketentuan di atas dihubungkan dengan peradilan eksepsi dari tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat angka 1 dan 5 merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan. Sedangkan eksepsi selebihnya termasuk kategori eksepsi lain. Menimbang bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pada angka 1 dan 5 yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengadilan tata usaha negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aku pasca berlakunya peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menunggu upaya administratif. Karena disebut sebagai pedoman Nomor 6 Tahun 2012. Menimbang bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, majelis hakim akan melakukan pendekatan syarat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Menimbang bahwa dari segi kewenangan berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang ASN menyebutkan sebagai berikut yang dibacakan. Menimbang bahwa dari segi kewenangan berdasarkan Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 3 PP Manajemen PNS menyebutkan sebagai berikut. Pasal 1 Angka 17 dianggap dibacakan, Pasal 3 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan terang di atas maka dapat dipahami bahwa tergugat Gubernur Kalimantan Utara selaku pejabat pembina kepegawaian di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindaan atau memutasi pegawai negeri sipil di lingkungan kerja atau wilayah kerja pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat, majelis hakim dapat mengetahui bahwa penggugat berpendidikan dari atas penilaian terhadap perjanjian kinerja dan fakta integritas sebagaimana ketentuan pasal 100 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2011. Menimbang bahwa dari
Sebagai bukti di persidangan dapat diketahui bahwa penggugat yang akan dilantik menjadi kepala dinas pekerjaan umum itu berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana bukti B10. Menimbang bahwa dengan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan pemberhentian jabatan penggugat yang dilakukan oleh penggugat tidaklah sesuai dengan ketentuan pasal 144 Peraturan Pemerintah Manajemen PNS, di mana penanganan terjadi kinerja bukan alasan yang inisial dijadikan dalam memberhentikan seorang CPT. Menimbang bahwa kalau dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 142 Peraturan Pemerintah Manajemen PNS, bagi pejabat pimpinan yang tinggi tidak memenuhi kinerja yang sudah diberikan selama setahun dalam satu jabatan, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya selama 6 bulan, dan kemudian ada langkah-langkah yang selanjutnya diperlukan sebagaimana ketentuan pasal 142 tersebut. Menimbang bahwa kalau Gubernur Kalimantan Utara ingin melakukan rangkaian kegiatan lain, pemeriksaan terhadap penggugat misalnya tentu saja tergugat dapat melakukannya, tetapi seharusnya tidak menggunakan unsur tim penilaian kerja, walaupun menggunakan kalimat tambahan independen keuangan, karena mengenai tim penilaian kinerja PNS itu sudah diatur dengan sangat jelas baik pembentukannya maupun tugasnya. Asal 56 pasal 57 di awal dibacakan, menimbang bahwa setelah itu apabila tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat pimpinan tinggi tersebut harus mengikuti uji kompetensi lagi, di mana berdasarkan hasil uji kompetensi tersebut pejabat pimpinan tinggi dapat dipindahkan pada jabatan lain atau pada jabatan yang berendah. Menimbang bahwa selain itu dalam ketentuan pasal 191 PP Manajemen PNS dianggap dibacakan, menimbang bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui kalau tim independen penilaian kinerja keuangan telah memberikan usulan atau rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Utara selaku PPK untuk memberhentikan penggugat dari jabatannya, sebagaimana tercantum dalam bukti 39 yang diberikan juga oleh saksi tergugat atas nama Dia Ayu. Menimbang bahwa dari struktur ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut bukanlah hal yang tepat. Seharusnya usulan pemberhentian itu datangnya dari PPK, lalu kemudian tim penilaian kinerja memberi tambahan ke usulan tersebut. Menimbang bahwa dari uraian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedur substansi penerbitan aksi sengketa amu oleh penggugat telah mengandung cara demikian karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan majelis hakim mengenai peraturan perundang-undangan di atas, maka secara mutlak juga dijadikan dasar pengujian aksi sengketa berdasarkan atas peraturan yang baik. Menimbang bahwa majelis hakim mempedomani ketentuan pasal 100 junto pasal 107 dan pasal 107A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang diajukan oleh para pihak dalam jawab jinawab, maka segala sesuatu dalil yang relevan dengan persoalan atau masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan putusan tersebut, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum. Mengingat bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Mengadili, eksepsi, menyatakan eksepsi dari tergugat tidak diterima seluruhnya. Pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84/174/2 BKD tanggal 10 Maret 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan terhadap Dr. Datu Iman Sulamegara SMSC sebagai Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/174/2 BKD tanggal 10 Maret 2023 tentang pemberhentian dalam jabatan terhadap Dr. Datu Iman Sulamegara SMSC sebagai Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara. 4. Mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan penggugat Dr. Datu Iman Sulamegara SMSC seperti semula sebagai Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara atau jabatan yang setara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghukum tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp568.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami Profesor Dr. Muhammad Iqbal Saputra SIMH selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Putri Ayu Agustiani SIMH dan Profesor Dr. Muhammad Khairul Anam SIMH yang masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan melalui persidangan di Ketua Samarinda pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ruth Selomita SH selaku panitia pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.
Baik, demikian putusan yang diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum kepada pihak penggugat dan tergugat. Apabila saudara keberatan dengan isi putusan, saudara dapat mengajukan banding berdasarkan pasal 122 terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tata usaha negara. Bagaimana kuasa hukum dari penggugat maupun tergugat? Baik, demikian sidang ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Demikian penampilan praktik sidang pengadilan tata usaha negara kelompok 3 rombel 13 dengan perkara nomor 10/G/2023/petun.SMD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.